Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat yang begitu banyak kepada kita. Yang kedua, selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita tunggu-tunggu syafaatnya nanti di yaumil akhir kelak. Amin, Allahumma amin. Yang ketiga, di sini perkenankan saya Taruna Iriandika Iga Pratama dari Kors D3 TPU 6 Alfa membacakan kultum yang berjudul Keistimewaan dua ayat terakhir surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah merupakan surat dengan ayat terbanyak dalam Al-Quran. Surat ini disebut sebagai Fusatul Quran atau puncak Al-Quran karena memuat beberapa hukum yang tidak disebutkan dalam surat yang lain. Terdiri dari 286 ayat, banyak keistimewaan dalam dua surat terakhir, yaitu Al-Baqarah 285 dan 286 bagi yang membacanya. Di sini saya akan membacakan dua ayat tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Yang artinya, Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, ya Tuhan kami. Dan kepada Engkaulah tempat kembali. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuatu dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebaikan yang diusahakannya, dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Quran Surah Al-Baqarah ayat 285 dan 286. Nah, itu tadi ayat dan artinya. Sekarang saya akan menjelaskan keutamaan dua ayat terakhir surah Al-Baqarah. Disebutkan dalam hadis bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man qara'a billayataini min akhir suratil Baqarati fi lailati kafatah." Yang artinya, siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah pada malam hari, maka ia akan diberi kecukupan. Hadis riwayat Bukhari nomor 5009 dan Muslim nomor 808. Hadis di atas menunjukkan tentang keutamaan dua ayat terakhir surat Al-Baqarah tersebut. Dua ayat terakhir Al-Baqarah ini termasuk ayat yang dibawa malaikat Jibril dari gudang Arsy bersama tiga kumpulan ayat lainnya. Tiga ayat lainnya yang dibawa Jibril dari Arsy adalah 7 ayat surat Al-Fatihah, ayat kursi, dan surah Al-Kautsar.
Dikutip dari beberapa sumber, keutamaan-keutamaan dari dua ayat terakhir surat Al-Baqarah, yaitu dapat mencukupi seseorang. Para ulama berpendapat, makna mencukupi itu sebagai berikut. Yang pertama, mencukupinya dari qiyamul lail. Yang kedua, mencukupinya dari membaca Al-Quran. Dan yang ketiga, dijauhkan dari kejahatan jin. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu dilancarkan rezekinya setiap hari. Selain itu, para ulama juga menyebutkan kebaikan lain jika rutin membaca dua ayat terakhir surat Al-Baqarah ini, dan yang utama, terutama pasti sebelum tidur, maka Allah akan memberikan kecukupan baginya untuk urusan dunia dan akhiratnya. Juga ia akan dijauhkan dari kejelekan. Ada juga ulama yang mengatakan bahwa dengan membaca ayat tersebut, imannya akan diperbarui, karena di dalam ayat tersebut ada sikap pasrah kepada Allah Ta'ala. Selain itu, ada 5 manfaat lain dari membaca dua ayat terakhir surat Al-Baqarah. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kecukupan dalam urusan dunia dan akhirat. Yang kedua, mendapat pahala yang besar. Yang ketiga, terlindungi dari gangguan setan. Yang keempat, dijauhkan dari segala macam penyakit. Dan yang kelima, diperbarui keimanannya. Wallahu a'lam. Demikian ceramah agama yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Benar, dan yang salah, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, khilaf dan dosa. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.